Shalom adik-adik. Ya, kembali lagi ya, minggu ini kita bertemu lagi di pada UK. Dan pada sore hari ini, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau muji Tuhan. Dan sebelum muji Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas segala berkat, atas segala perlindungan, atas segala penyertaan-Mu di dalam setiap hidup kami Tuhan, sehingga kami pada sore hari ini dapat bersama-sama dengan teman-teman kami di dalam ibadah online UK ini Tuhan, ingin mengucap syukur melalui pujian kami dan melalui ketaatan kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami siap untuk memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Oke ya, udah siap ya muji Tuhan ya. Sekarang kita mau nyanyikan satu lagu yang bentuk kita mau muji Tuhan ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekarang teman-teman sudah siap ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, hati teman-teman. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita buat sikap yang baik, duduk yang baik. Kita lipat tangan dan kita tutup mata. Kita mau menyanyikan satu lagu sebelum mendengarkan firman Tuhan ya. Bagi
adik-adik, apa kabar hari ini? Kita sekarang mau dengerin firman Tuhan ya. Kita mau belajar tentang mujizat Tuhan Yesus atau mujizat yang Tuhan Yesus lakukan selama Tuhan Yesus ada di dunia ini. Nah, yang pertama, Bunda mau menyampaikan sebuah cerita. Nah, adik-adik sih pasti udah ada yang denger ya, cuman gak apa-apa Bunda ceritain lagi ya. Kita mau sama-sama belajar hari ini. Oke, kita mau belajar mengenai mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan di dunia ini. Apa yo? Ada ingat gak? Nah, betul. Mujizat pernikahan atau perkawinan di Kana. Apa sih yang Tuhan Yesus lakukan? Bunda ceritain ya. Oke, pada suatu hari Tuhan Yesus juga ibunya sedang berada di sebuah kota Kana. Adanya di Galilea adik-adik. Dan di kota itu sedang dilangsungkan sebuah pernikahan. Dan Tuhan Yesus diundang ke pernikahan itu. Nah, di tengah-tengah pesta, Ibu Yesus mendengar nih, ada orang-orang bilang, waduh, anggurnya udah mau habis nih katanya gitu. Waduh, semuanya pada kebingungan adik-adik. Kemudian ibunya Yesus berpikir, apa saya minta tolong Yesus aja ya untuk melakukan mujizat ya. Dia kan anak Allah, kata ibunya gitu. Kemudian ibu Yesus menghampiri Yesus dan dia bilang, Yesus, mereka kehabisan anggur tuh katanya gitu. Lalu Tuhan Yesus menjawab, maksudnya saat aku belum datang ibu, kata Tuhan Yesus gitu. Jadi maksudnya Tuhan Yesus belum saatnya melakukan mujizat pada saat itu. Tapi Ibu Yesus yakin bahwa Yesus mau menolong, bahwa Yesus akan melakukan mujizat. Akhirnya Ibu Yesus datang kepada pelayan-pelayan yang ada di pernikahan itu. Kemudian Ibu Yesus bilang, kalian nanti kalau Yesus bilang apa ke kalian, nanti kalian taat aja ya. Kalian lakukan aja ya apapun yang ia katakan. Nah, kemudian pelayannya bilang, oh iya gitu. Nah, di sana ada 6 tempayan adik-adik yang mau dipakai untuk adat pembasuhan waktu itu pada masa zaman Yahudi. Kemudian Yesus melihat, wah itu ada tempayan katanya gitu. Kemudian Yesus menyuruh para pelayan yang tadi disamperin sama ibunya Yesus tuh, Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk mengisi semua tempayan itu sampai penuh dengan air. Nah, terus pelayannya bingung, ngapain tempayannya diisi sama air? Tapi pelayan-pelayan itu ingat sama apa yang dikatakan oleh Ibu Yesus, bahwa lakukan apa aja yang dikatakan oleh laki-laki itu, katanya oleh Yesus katanya gitu. Akhirnya si pelayan-pelayan ini percaya dan taat. Kemudian mereka melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus dan mengisi tempayan-tempayan itu sampai penuh. Nah, kemudian Yesus berkata lagi kepada pelayan-pelayannya, ayo cedok air dari tempayan itu dan bawa ke pemimpin pesta. Waduh, si pelayannya semakin bingung adik-adik. Ngapain cedok air dari situ terus dibawa ke pemimpin pesta? Buat apa? Kata para pelayan gitu. Cuman lagi-lagi pelayan-pelayan itu memilih untuk percaya dan taat. Nah, kemudian akhirnya mereka membawa air itu kepada pemimpin pesta. Ketika pemimpin pesta meminum air itu, ternyata adik-adik, air itu sudah berubah menjadi anggur. Wow, mujizat terjadi. Nah, anggur itu juga dikatakan sebagai anggur yang terbaik yang disajikan di pesta tersebut. Sampai semua orang kagum, wih enak banget anggurnya ya. Anggur dari mana nih? Semua pada bertanya seperti itu adik-adik. Nah, kita bisa belajar dari kisah di atas adik-adik yang tadi udah Bunda ceritakan, bahwa untuk merasakan mujizat Tuhan, untuk merasakan pertolongan Tuhan, untuk merasakan kasih Tuhan, kita harus memiliki sikap seperti pelayan-pelayan yang ada di pernikahan itu. Yaitu sikap apa yo? Apa?
Oh, betul. Sikap percaya dan taat kepada apa yang Tuhan katakan. Nah, kalau saat ini mungkin Tuhan Yesus udah naik ke surga ya. Tuhan Yesus nggak ngomong secara langsung kayak misalnya contoh, Bunda Yulia kamu harus begini-begini ya. Nah, enggak kan, karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tapi kita sekarang bisa mentaati firman Tuhan yang ada di Alkitab. Kan kita sering ya, adik-adik juga sering pasti baca firman Tuhan setiap hari. Nah, adik-adik tahu kan bahwa firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan juga. Jadi, kalau kita mau taat sama kata-katanya Tuhan Yesus sekarang, berarti kita harus mentaati firman Tuhan. Selain mentaati, kita juga harus percaya ya. Jadi kalau kita percaya dan taat, pasti deh kita akan bisa merasakan pertolongan Tuhan dan merasakan kasih Tuhan. Tapi ya, kadang-kadang kita suka berpikir kan, kayaknya gak masuk akal deh. Kata papi aku seperti ini, kata mami aku seperti ini, kata teman-teman aku seperti ini, berbeda dari firman Tuhan. Nah, adik-adik, seperti tadi pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan yang ada di perkawinan itu, mereka kan bingung ya, ngapain sih ngisi air pakai tempayan? Ngapain sih cedok air bawa ke pemimpin pesta? Kadang-kadang kita juga suka bingung, karena ada omongan-omongan orang yang bikin kita, biasanya orang gak seperti itu, tapi kok Tuhan suruhnya seperti ini gitu. Nah, kita harus percaya dan taat sama apa yang Tuhan katakan. Karena manusia bisa aja salah adik-adik. Nah, tapi kalau Tuhan, Tuhan itu kan pencipta alam semesta ya. Dia tidak akan pernah salah. Nah, jadi jangan lupa ya adik-adik ya. Kita harus baca firman Tuhan, kemudian kita harus percaya, dan kita harus mentaatinya supaya kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, sampai di situ dulu hari ini cerita firman Tuhan adik-adik. Kali ini Bunda akan memberikan ayat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 5. Sekali lagi dari Amsal 3 ayat 5. Yang bunyinya seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Sekali lagi ya adik-adik ya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, gampang kan ayat firman Tuhannya itu menjelaskan bahwa kita harus percaya dan kita harus taat. Kita jangan pakai pikiran kita. Kita harus percaya sama apa yang Tuhan katakan ya. Oke, setelah ini kita akan melakukan kreativitas ya di kelas Zoom. Oke, sampai jumpa adik-adik. Bye-bye. God bless you.